Mental terpanggang di Gelora Bung Tomo. Pengakuan jujur Sintayong sebelum pertandingan dimulai. Waktu habis untuk bersantai. Ancaman bonek di Piala Presiden jika Persebaya masih loyo. Duel neraka dua juru taktik. Persebaya versus Persija jadi panggung pembantaian pertama di GBT. Eksperimen berbahaya Tavares Piala Presiden cuma jadi kelinci percobaan Persebaya Surabaya. Benteng terakhir bersuara. Hernando Ari bongkar pertaruhan mati-matian Persebaya di panggung persaingan. Mental terpanggang di Gelora Bung Tomo. Pengakuan jujur Sintayong sebelum pertandingan dimulai. Atmosfer panas, ketegangan memuncak. Pertandingan hidup dan mati di Grup B Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta dipastikan bakal berubah menjadi medan pertempuran mental yang luar biasa. Namun, belum juga peluit pertama dibunyikan, kejutan besar justru datang dari bangku cadangan Macan Kemayoran. Sang juru taktik anyar Persija, Sintayong secara mengejutkan melontarkan pengakuan yang membakar tensi laga. STY secara terbuka menyebut bahwa bertanding di bawah gempuran intimidasi puluhan ribu bonek mania bukan sekedar laga biasa, melainkan ujian mental tingkat tinggi yang bisa meremukkan keberanian para pemainnya. Bukan tanpa alasan, bonek bukan sekedar penonton. Mereka adalah ombak hijau, basis supporter terbesar dan paling militan di Indonesia. Stadion Gelora Bung Tomo tak ubahnya neraka bagi tim tamu. Sebuah arena di mana nyanyian, gemuruh, dan teror psikologis bisa membuat kaki pemain bergetar, bahkan sebelum mereka menyentuh bola. Sintayong paham betul, taktik sehebat apapun di atas kertas akan sia-sia jika mental anak asuhnya runtuh di gulung lautan manusia. Lantas, apakah panggung mencekam di Surabaya ini akan menjadi saksi hancurnya taktik Sintayong, atau justru awal dari sebuah pembuktian bahwa Macan Kemayoran adalah sang penakluk neraka Gelora Bung Tomo? Waktu habis untuk bersantai. Ancaman bonek di Piala Presiden jika Persebaya masih loyo. Alarm bahaya berbunyi keras di Surabaya. Tidak ada lagi ruang untuk alasan, tidak ada lagi masa toleransi. Laga di Piala Presiden bukan sekedar ajang pemanasan, melainkan medan pembuktian hidup dan mati bagi skuad Green Force. Bayang-bayang kelam performa mengecewakan di anniversary game melawan PSIS Semarang kemarin masih menancap dalam di benak para pendukung setia. Permainan tanpa arah, taktik yang buntu, dan chemistry yang compang-camping membuat amarah bonek mania membumbung tinggi. Kini, jeda waktu yang cukup panjang sudah diberikan kepada tim pelatih untuk meramu strategi dan memadukan para pemain. Bonek menuntut chemistry itu terwujud nyata di panggung Piala Presiden, bukan lagi sekedar janji manis di sesi latihan. Sebab bagi bonek, cinta dan kritik adalah dua sisi mata uang yang sama. Dukungan tanpa batas siap menggelora di tribun, namun gelombang kritik tajam dan tekanan tanpa henti dipastikan bakal menghantam tanpa ampun jika Persebaya kembali tampil di bawah ekspektasi. Ini bukan sekedar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri di hadapan pendukung paling militan di tanah air. Papan skor bisa berbohong, tapi karakter permainan tak bisa ditutupi. Apakah Persebaya siap menjawab keraguan dengan kejayaan, atau justru tenggelam di dalam badai kritik suporternya sendiri? Duel neraka dua juru taktik. Persebaya versus Persija jadi panggung pembantaian pertama di GBT. Gelora Bung Tomo siap membara malam ini. Dua raksasa sepak bola Indonesia bertemu di laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta. Bukan sekedar laga pemanasan, melainkan ujian neraka sebelum BRI Super League dimulai. Pertempuran ini kian memanas karena menjadi panggung bentrok dua jenius taktik berkelas dunia. Hernando Tavares di kubu bajul ijo, berhadapan langsung dengan nama besar Sintayong yang kini memegang kendali Macan Kemayoran. Publik berspekulasi ini adalah adu gengsi antar pelatih. Namun secara mengejutkan Tavares justru melontarkan saiwar dingin. Ia secara tegas menolak memfokuskan perhatian pada sosok Sintayong,
dan menyebut kekuatan kolektif Persija lah yang jauh lebih berbahaya. Pernyataan bernada dingin atau justru gertakan tersembunyi, Tavares tahu betul, meremehkan kedalaman skuad Persija di bawah asuhan STY adalah bunuh diri taktis. Di hadapan puluhan ribu bonek yang siap meneror setiap jengkal pergerakan pemain lawan, Persebaya tidak boleh terpeleset sedikit pun. Satu kesalahan kecil di laga ini akan dibayar mahal dengan reputasi kedua tim. Skema pragmatis Bernardo Tavares melawan kejutan taktik Sinteyong, siapa yang bakal tersungkur dan siapa yang akan tertawa paling akhir di panggung membara Surabaya? Malam ini, hanya ada satu raja di Gelora Bung Tomo. Eksperimen berbahaya Tavares Piala Presiden cuma jadi kelinci percobaan Persebaya Surabaya. Perjudian gila atau strategi jenius? Di saat tim-tim lain mati-matian berburu trofi gengsi, Persebaya Surabaya justru mengambil langkah mengejutkan yang memicu kontroversi panas. Sang juru taktik asal Portugal Bernardo Tavares secara terbuka menegaskan bahwa Piala Presiden 2026 tidak dijadikan target utama untuk sekadar pamer trofi pramusim. Bagi Tavares, panggung turnamen ini hanyalah tempat laboratorium untuk meremukkan dan membangun ulang fondasi skuad Bajul Ijo demi menyambut kompetisi resmi 2026-2027. Menurutnya, atmosfer tekanan tinggi di lapangan jauh lebih ampuh membakar mental pemain dibanding ratusan sesi latihan formal. Keputusan yang sangat berisiko. Menjadikan turnamen bertengsi tinggi sebagai panggung eksperimen jelas bisa menjadi senjata makan tuan. Jika strategi bongkar pasang taktik ini gagal menghasilkan permainan apik, badai kritik tajam dipastikan bakal langsung menerjang sang pelatih. Namun jika berhasil, Tavares bakal membuktikan bahwa ia sedang membangun sebuah monster taktis yang siap mengguncang sepak bola Indonesia. Apakah langgah bernyali besar ini akan melahirkan fondasi tim juara, atau justru menjadi awal dari kehancuran ekspektasi publik Surabaya? Benteng terakhir bersuara. Hernando Ari bongkar pertaruhan mati-matian Persebaya di panggung persaingan. Tension tinggi di kubu Green Force. Ketika banyak mata meragukan kesiapan Persebaya Surabaya, benteng terakhir sekaligus sang penjaga gawang Timnas Indonesia Hernando Ari akhirnya angkat bicara dengan ketegasan luar biasa. Menjelang duel akbar kontra Persija Jakarta, Hernando secara terbuka menegaskan bahwa laga ini bukan sekadar panggung gengsi, melainkan momentum krusial untuk menyatukan kekuatan hakiki skuad Bajul Ijo. Latihan berat berpekan-pekan tidak ada artinya jika tak teruji di medan perang sesungguhnya. Hernando menyebut atmosfer membara Piala Presiden adalah ujian mematikan sekaligus jalur cepat untuk mencuci otak dan mempercepat adaptasi para pilar baru Persebaya. Sebuah perjudian taktik yang sangat riskan. Di bawah gempuran tim berkelas seperti Persija, pertahanan Persebaya akan diuji hingga batas maksimal. Hernando tahu betul, sebagai kiper utama, setiap jengkal kesalahpahaman antara pemain lama dan pemain baru di lini belakang bakal berujung petaka fatal yang meluluh lantakan harga diri Surabaya. Apakah tembok tebal yang dikomandoi Hernando Ari sanggup menahan gempuran musuh dan membuktikan kesiapan Bajul Ijo, atau justru pertahanan Persebaya yang bakal hancur lebur di ujian pertama ini? 5 alasan Persebaya bisa kalahkan Persija hari ini. Bajul Ijo punya modal besar untuk menang. Hari ini bukan sekedar pertandingan biasa. Persebaya Surabaya datang membawa 5 modal besar yang diyakini bisa menjatuhkan Persija Jakarta. Mulai dari tangan dingin Bernardo Tavares, strategi yang disiapkan secara khusus, hingga dukungan luar biasa bonek mania. Apakah ini saatnya Bajul Ijo menunjukkan taringnya? Jelang laga yang sangat dinantikan, optimisme mulai menyelimuti kubu Persebaya Surabaya. Ada 5 alasan yang membuat Bajul Ijo dinilai memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan atas Persija Jakarta. Alasan pertama adalah sosok Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugis ini dikenal sebagai sosok yang detail dalam mempersiapkan tim. Ia tidak hanya membangun kekuatan fisik para pemain, tetapi juga menanamkan disiplin, organisasi permainan, dan mental bertanding yang kuat. Dalam pertandingan besar, keputusan kecil dari seorang pelatih seringkali menjadi pembeda. Alasan kedua adalah strategi yang telah dipersiapkan. Persebaya diperkirakan tidak akan bermain terburu-buru. Mereka diyakini akan mengkombinasikan pertahanan yang rapat dengan serangan cepat saat menemukan celah. Pendekatan seperti ini bisa menjadi senjata untuk meredam tekanan Persija sekaligus menciptakan peluang berbahaya. Alasan ketiga adalah persiapan yang matang. Selama masa latihan, tim pelatih terus melakukan evaluasi terhadap setiap lini.
Kekurangan diperbaiki, koordinasi diperkuat, dan para pemain dipersiapkan agar mampu tampil maksimal sejak menit pertama hingga peluit akhir. Alasan keempat adalah kualitas para pemain asing Persebaya. Mereka telah beberapa kali membuktikan mampu memberikan kontribusi penting, baik dalam menciptakan peluang, menjaga keseimbangan permainan, maupun menjadi pembeda di momen-momen krusial. Kehadiran mereka memberi tambahan kepercayaan diri bagi seluruh tim. Dan alasan kelima tentu saja bonek mania. Dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan bagi Persebaya. Atmosfer yang diciptakan bonek mampu membakar semangat para pemain untuk berjuang lebih keras, terutama dalam pertandingan sebesar ini. Namun, semua keunggulan tersebut tetap harus dibuktikan di atas lapangan. Dalam laga syarat gengsi seperti ini, fokus, disiplin, dan keberanian mengambil peluang akan menjadi penentu hasil akhir. 5 alasan sudah ada. Persiapan telah dilakukan, strategi telah disusun. Dukungan ribuan bonek siap mengiringi langkah bajul ijo. Kini yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang akan dijawab selama 90 menit pertandingan. Apakah Persebaya benar-benar mampu mengubah semua modal besar itu menjadi kemenangan atas Persija? Atau justru lahir sebuah cerita yang tak seorang pun menduganya? Peluit akhir nanti akan menjadi saksi, siapa yang benar-benar layak berdiri sebagai pemenang. Persija Jakarta wajib waspada. Persebaya punya senjata rahasia di Piala Presiden 2026. Jangan anggap remeh Persebaya Surabaya. Jelang duel panas di Piala Presiden 2026, Bajul Ijo disebut-sebut menyimpan senjata rahasia yang belum sepenuhnya diperlihatkan. Jika benar dimainkan, Persija Jakarta bisa menghadapi malam yang jauh lebih sulit dari perkiraan. Atmosfer pertandingan mulai memanas. Duel antara Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026 menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Bukan hanya karena rivalitas kedua tim, tetapi juga karena Persebaya diyakini datang dengan persiapan yang berbeda. Di bawah arahan Bernardo Tavares, Bajul Ijo terus membangun identitas permainan yang mengutamakan disiplin, kerjasama antar lini, dan efektivitas dalam memanfaatkan setiap peluang. Tim pelatih tampaknya tidak ingin mengungkap seluruh kekuatan sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai senjata rahasia Persebaya. Bukan hanya soal satu pemain, melainkan kombinasi strategi, rotasi skuad, dan kemampuan tim beradaptasi dengan situasi pertandingan. Ketika lawan mulai membaca satu pola permainan, Persebaya memiliki peluang untuk menghadirkan pendekatan berbeda yang sulit diprediksi. Selain itu, para pemain asing dan pemain lokal mulai menunjukkan chemistry yang semakin solid. Pergerakan tanpa bola, transisi menyerang yang lebih cepat, hingga koordinasi di lini belakang menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan dari Persija. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya menghentikan permainan lawan. Persebaya juga harus mampu menjaga konsistensi selama 90 menit. Sebab pertandingan besar sering ditentukan oleh satu momen kecil, satu kesalahan, atau satu keputusan yang mengubah arah laga. Di sisi lain, Persija tentu tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki kualitas, pengalaman, dan ambisi yang sama besar untuk mengamankan kemenangan. Karena itulah, duel ini diprediksi berlangsung ketat sejak menit pertama. Kini semua perhatian tertuju pada satu pertanyaan besar. Benarkah Persebaya akan membuka senjata rahasia yang selama ini disimpan rapat? Atau justru masih ada kejutan lain yang sengaja dipersiapkan untuk momen paling menentukan? Saat peluit kick-off berbunyi, semua prediksi akan menghilang. Yang tersisa hanyalah keberanian, strategi, dan satu kesempatan untuk membuktikan bahwa rahasia terbesar Persebaya memang layak menjadi pembeda di panggung Piala Presiden 2026. Analisis kekuatan Persebaya jelang kick-off. Bernardo Tavares siap jatuhkan Persija Jakarta. Hitungan jam menuju kick-off. Persebaya Surabaya disebut telah menyelesaikan seluruh persiapan terakhir untuk menghadapi Persija Jakarta. Di balik latihan yang tertutup, Bernardo Tavares diyakini telah menyiapkan skenario khusus yang bisa menjadi mimpi buruk bagi Macan Kemayoran. Lalu, seberapa kuat sebenarnya Bajul Ijo menjelang laga ini? Jelang pertandingan yang syarat gengsi, Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri yang terus meningkat. Tim asuhan Bernardo Tavares dinilai memiliki beberapa keunggulan yang berpotensi menjadi pembeda saat menghadapi Persija Jakarta. Kekuatan pertama terlihat dari organisasi permainan. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan disiplin taktik. Setiap pemain dituntut memahami perannya, baik saat menyerang maupun ketika kehilangan bola. Pola seperti inilah yang membuat Persebaya berpotensi tampil lebih solid sepanjang pertandingan. Kekuatan berikutnya adalah keseimbangan di setiap lini. Kombinasi pemain lokal yang penuh semangat dengan tenaga asing yang berpengalaman memberi Persebaya lebih banyak pilihan dalam membangun serangan maupun menjaga pertahanan. Jika chemistry antar pemain berjalan sesuai rencana, Bajul Ijo bisa menjadi tim yang sangat sulit dihentikan.
Selain itu, persiapan menjelang kick-off disebut difokuskan pada transisi permainan dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Dalam pertandingan besar, satu kesempatan emas seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Karena itu, ketenangan saat menyelesaikan peluang diperkirakan menjadi salah satu perhatian utama tim pelatih. Namun, tantangan Persebaya juga tidak ringan. Persija merupakan lawan dengan kualitas yang mampu memberikan tekanan sejak awal laga. Artinya, konsentrasi penuh selama 90 menit menjadi syarat mutlak jika Bajul Ijo ingin mengamankan hasil terbaik. Semua strategi yang telah disusun kini tinggal menunggu pembuktian di atas lapangan. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil ketika dua tim besar saling berhadapan dalam pertandingan yang penuh gengsi. Kini, seluruh analisis hanya tinggal menjadi prediksi. Ketika peluit pertama berbunyi, taktik Bernardo Tavares akan diuji oleh kerasnya pertarungan di lapangan. Dan jika seluruh kepingan strategi itu berjalan sesuai rencana, malam ini bisa menjadi awal lahirnya sebuah kemenangan yang akan terus dikenang oleh pendukung Persebaya.